Halo semuanya, selamat datang. Oke, hari ini kita bakal ngebahas salah satu masalah yang paling sering kita temui, tapi juga salah satu yang paling krusial dalam analisis data, yaitu data yang hilang. Percaya deh, nguasain cara nanganin ini bisa jadi pembeda antara analisis yang benar-benar akurat sama analisis yang, ya, menyesatkan. Pasti pernah kan buka dataset, isinya bolong-bolong. Nah, rasanya tuh kayak kita tiba-tiba jadi detektif. Dan hari ini, kita bakal pecahin misteri ini bareng-bareng. Biasanya insting pertama kita, ya udah hapus aja deh yang kosong. Gampang kan? Tapi, tunggu dulu. Asal hapus data yang hilang itu kesalahan pemula yang paling umum dan bisa fatal. Itu tuh ibaratnya kayak kita buang barang bukti penting dari TKP, bisa bikin semua kerja keras kita sia-sia karena hasilnya jadi bias. Oke, para detektif data, siap? Ini dia rencana investigasi kita buat memecahkan misteri data yang hilang ini, langkah demi langkah. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita kenalan dulu sama tersangka utama kita, si data yang hilang ini. Apa sih sebenarnya dia itu? Simpelnya sih gini, data yang hilang itu ya sel-sel kosong di dataset kita, kayak ada lubang informasi gitu. Dan tugas kita adalah cari tahu kenapa lubang itu ada sebelum kita coba tambal. Terus kenapa sih data bisa hilang? Macam-macam alasannya. Bisa jadi ada yang sengaja nggak isi survei lengkap, atau mungkin ada error pas datanya dikumpulin. Ini hal yang wajar banget kok, sering terjadi. Mungkin ada yang mikir, cuma beberapa sel kosong doang, ribet amat. Nah, ini dia nih, bagian paling pentingnya. Kenapa ini bisa jadi bahaya banget buat analisis kita? Nah, ini dia bahayanya. Serius, data yang hilang itu bisa ngerusak semua analisis kita. Bisa-bisa kita malah ngambil kesimpulan yang salah total. Jadi ini bukan cuma soal tabelnya kelihatan jelek ya, tapi soal integritas dan valid atau enggaknya hasil kerja kita. Oke, lanjut. Ternyata nggak semua data hilang itu diciptakan sama. Kita perlu kenalan sama jenis-jenisnya. Anggap aja kayak kita lagi profiling penjahatnya. Kita harus tahu motif di baliknya, kenapa data itu hilang, biar kita bisa nanganin dengan cara yang paling pas. Nah, lihat tabel ini. Ini keren banget. Jadi ada 3 tipe utama. Pertama, MCAR ini benar-benar acak, kayak orang salah pencet pas isi survei. Kedua, MAR, ini ada polanya. Contohnya, mungkin jenis kelamin ngebuat orang lebih mau atau nggak mau ngisi data pendapatan. Dan yang ketiga, MNAR. Nah, ini yang paling tricky. Hilangnya data itu justru karena nilainya sendiri. Misalnya orang kaya malas ngelaporin pendapatannya. Kunci banget buat ngerti bedanya ini. MNIR ini, wah ini penjahat kelas kakapnya deh di dunia data. Kenapa? Karena fakta datanya hilang itu justru ngasih kita info. Ini kasus paling rumit, bahkan buat detektif data paling jago sekalipun. Oke, kita udah kenal masalahnya. Sekarang waktunya kita siapin toolkit detektif kita. Kita bakal lihat gimana cara nanganin ini langsung di R. Langkah pertama, tentu aja kita cari bukti dulu. Ada berapa banyak sih data yang hilang? Kita harus ukur dulu skala masalahnya. Dan di R, ini gampang banget loh. Cuma butuh beberapa perintah simpel ini. Sum is an ADF buat lihat totalnya, call sums buat lihat per kolom, dan call means buat lihat persentasinya. Cuma beberapa detik, kita langsung dapat gambaran utuh. Ini langkah diagnosis awal kita. Oke, udah ketahuan nih masalahnya. Sekarang gimana solusinya? Opsi pertama yang paling gampang, hapus aja. Cepat, simpel, tapi juga bahaya. Nah, ini harus dicatat baik-baik ya. Menghapus data atau pakai no-omit itu cuma boleh kalau, dan ini hanya kalau, jumlah data hilangnya dikit banget. Dan kita yakin tipenya itu MCR, alias benar-benar acak. Kalau ragu, mending jangan. Oke, sekarang kita ke opsi kedua yang jauh lebih elegan dan seringkali jadi pilihan yang lebih baik, imputasi. Jadi, bukannya dibuang, datanya kita isi dengan pinter. Prosesnya gimana? Simpel banget sebenarnya. Pertama, kita cari sel yang kosong. Kedua, kita hitung nilai penggantinya. Bisa pakai rata-rata atau median dari kolom itu. Ketiga, ya tinggal kita ganti aja nilai yang kosong tadi. Gampang kan? Ini kayak kita nambal lubang di jalan. Jauh lebih baik daripada ngebiarin jalannya rusak. Baik, alatnya udah ada. Sekarang bagian terakhir yang sebenarnya paling penting, punya pola pikir yang benar. Karena punya alat canggih aja nggak cukup kalau strateginya salah. Ini penting banget, selalu cek kerjaan kita. Coba deh bandingin statistik ringkasannya kayak mean atau median sebelum dan sesudah kita imputasi. Perubahannya masuk akal nggak? Ini kayak kita double check alibi saksi, langkah validasi yang nggak boleh di-skip. Nah, sekarang ada tantangan nih. Bayangin ada satu kolom 40% datanya kosong. Kira-kira bakal kalian hapus atau kalian imputasi?
Dan jawaban yang paling cerdas adalah tergantung. Ya, tergantung. Seberapa penting sih kolom itu buat analisis kita? Terus tipe data hilangnya apa? Dan yang paling penting, apa konteks dari proyek kita? Nggak ada satu jawaban ajaib buat semua kasus. Jadi, inget ya, tujuan kita ngelakuin ini semua itu bukan biar tabelnya kelihatan rapi doang, bukan buat estetik, tapi buat ngurangin bias dan ngejaga kualitas analisis kita biar kesimpulan yang kita ambil itu benar-benar valid. Dan sebagai penutup, coba renungkan ini. Data kosong itu bukan sekadar kosong. Ia bisa mengubah seluruh cerita dari data Anda. Kemampuan buat nangani data yang hilang dengan benar itu yang bedain analis data biasa sama yang luar biasa. Pada akhirnya, ini soal gimana kita menghargai cerita yang mau disampaikan oleh data, bahkan dari bagian-bagiannya yang kelihatannya kosong.